والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Telah kita bahas kemarin sekilas tentang pengertian bid'ah, baik secara bahasa maupun secara istilah. Dan telah kita murajaah tadi kalam dari Imam Asy-Syatibi rahimahullah. Nah, kalam beliau dihafal alhamdulillah dalam pengertian bid'ah bagus. Nah, dan Syekhuna Yahya rahimahullah taala mendatangkan atau menyebutkan pengertian bid'ah dalam Mabadi' Mufidah dengan ibarat yang lebih mudah. Nah, karena apa? Tujuannya adalah para pemula. Nah, para pemula. Baik. Adapun kalau seseorang menginginkan lebih detail tentang hakikat bid'ah itu, maka hendaknya memahami dengan baik kalam dari Imam Asy-Syatibi rahimahullah. Semuanya kembalinya sama, ikhwan fillah. Kembalinya sama, cuma apa? Penggambaran tentang hakikat yang ingin ditafsirkan itu lebih jelas pada kalam Imam Asy-Syatibi rahimahullah. Kalau seorang betul-betul paham pengertian itu, dia akan mampu membantah syubhat-syubhat yang didatangkan oleh para pelaku kebid'ahan. Baik. Demikian pula sebab-sebab bid'ah telah kita lewati kemarin. Adapun dalil wajibnya meninggalkan bid'ah sekarang apa, Umar? Di mana yang menunjukkan harus meninggalkan? Di mana yang menunjukkan peringatan padanya? Tayyib, dari sisi apa? Seseorang akan sia-sia amalannya, sehingga tidak usah beramal dengan bid'ah. Cuma di sana ada dalil yang lebih sharih, ada yang lebih tegas memberikan peringatan dari bid'ah. Ini lagi Abu Abdul Bar. Nah, santa. Iyyakum wa muhdatsatil umur. Ini peringatan. Iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kalian, jauhi oleh kalian perkara-perkara yang baru yang diadakan dalam agama ini. Ada yang lain? Aba Rijal. Tayyib, ahsanta. Hadits Jabir bin Abdullah dalam khutbatul hajah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sifatnya apa? Sebagai sejelek-jelek perkara, berarti harus dijauhi. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Nah, kita baca dulu penjelasan dari Imam atau Syekh Ahmad An-Najmi rahimahullah ta'ala. Kemudian kalau ada tambahan kita tambahkan. Qala rahimahullah, idzan 'alimna anna tarkal bid'i wajibun 'ala kulli muslimin wa huwa 'ala tullabil ilmi wad du'ati ila Allah awjab. Di antara pokok-pokok yang harus diwujudkan oleh setiap sunni yaitu meninggalkan bid'ah. Tidak akan mungkin antara bid'ah dan sunnah itu bersatu, karena dua perkara yang saling berkebalikan. Siapa yang hafal perkataan Yahya ibn Mu'adz kemarin? Perkataan Yahya ibn Mu'adz bagus ya khalifillah. Nah, karena kalau seorang bergeser dari sunnah, ya akan terjerumus dalam bid'ah.
bergeser dari tauhid, terjerumus dalam syirik, bergeser dari ketaatan, terjerumus dalam kemaksiatan. Oleh karena itulah wajib. Nah, jika kita sudah tahu tentang hal ini, kita tahu anna tarkal bid'ah wajib ala kulli muslim, bahwasanya meninggalkan kebid'ahan-kebid'ahan itu wajib atas setiap muslim. Wa huwa ala tullabil ilmi wa du'ati ila Allah aujab. Dan hal itu atas para penuntut ilmu dan para dai ila Allah lebih wajib lagi. Kenapa? Karena mereka memiliki ilmu. Dan ini juga kaidah yang hendaknya dicamkan oleh kita semua ikhwan fillah dalam berbagai macam perkara di dalam agama ini. Karena mereka adalah para pengusung ilmu. Mereka memiliki cahaya berbeda dengan awamun nas. Kalau ibadah seluruh muslim dituntut, maka para penuntut ilmu dan para dai lebih dituntut lagi. Demikian pula berakhlak. Nah, kalau itu dituntut atas para muslimin, maka bagi para penuntut ilmu dan para dai Allah lebih dituntut lagi. Demikian seterusnya. Nah, dan seorang ikhwan fillah masuk dalam kategori talibul ilm, ini keutamaan. Karena dia penuntut ilmu. Ini keutamaan tersendiri. Hendaknya diingat-ingat dan senantiasa dihadirkan berbagai macam fadail tentang ilmu. Qala falna'lam anna tarkal bid'ah minal umuril muhimmah fi haqqil muslim. Maka ketahuilah bahwasanya meninggalkan bid'ah itu termasuk di antara perkara-perkara yang penting pada hak seorang muslim. Nah, ini jelas. Sebagaimana telah kita lewati kemarin, dalil yang menunjukkan tentang wajibnya mengetahui bid'ah. Nah, adalah dalil-dalil peringatan Rasul sallallahu alaihi wasallam dari kebid'ahan. Karena tidak akan mungkin kita bisa meninggalkan bid'ah kecuali ketika kita mengilmuinya. Ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajib. Segala sesuatu yang wajib yang kita tidak bisa meninggalkan kecuali dengannya, maka hukumnya wajib juga. Wal bid'ah katsiratun qadiman wa haditha, dan kebid'ahan itu banyak, baik di zaman yang dulu maupun zaman baru-baru ini. Baik di masa lalu ataupun masa kini, bid'ah itu banyak. Dan terus menerus ikhwan fillah bermunculan kebid'ahan-kebid'ahan. Dan semakin bertambah banyak bid'ah, maka sunnah pun ikhwan fillah akan semakin semakin redup. Karena apa? Muncul bid'ah berarti sunnah akan ditinggalkan. Nah, karena itulah hendaknya kita bersemangat dalam menghidupkan sunnah agar bid'ah-bid'ah yang ada ikhwan fillah kemudian juga tersingkir. Ada perkataan yang bagus dari seorang tabi'in yang mulia, Hasan ibn Atiyah, dikeluarkan oleh Imam Ad-Darimi dengan sanad yang sahih. Beliau mengatakan, mabtada'a qaumun bid'atan fi dinihim, mabtada'a qaumun bid'atan fi dinihim illa nuzi'a min sunnatihim mithluha. Tidaklah suatu kaum mengada-adakan kebid'ahan di dalam agama mereka kecuali dicabut dari sunnah mereka itu yang semisal. Sunnah agama mereka yang semisal.
Jadi kalau mereka mengadakan kebid'ahan ya tercabut sunnah. Karena kedua perkara ini ikhwanifillah, dua hal yang bertolak belakang. Siapa yang mengatakan ini? Hasan Ibnu Atiyah, dikeluarkan oleh Imam Ad-Darimi dengan sanad yang sahih. Wa btada'a qaumun bid'atan fi dinihim illa nuzi'a min sunnatihim mithluha. Tidaklah suatu kaum mengada-adakan kebid'ahan di dalam agama mereka kecuali akan dicabut dari sunnah agama mereka itu yang semisal. Contoh untuk memperjelas, sunnah bainal adzan wal iqamah, untuk seseorang memperbanyak doa setelah melakukan salat sunnah, berbanyak doa. Nah, khusyuk masing-masing berdoa. Kemudian dimunculkan bid'ah, nah puji-pujian. Ya akan tercabut ikhwanifillah. Bagaimana orang mau berdoa mereka bareng-bareng nyanyi-nyanyi? Tercabut darinya sunnah. Nah, dan contoh-contoh yang lain. Qala rahimahullah, wa min a'zamiha khataran fi hadha az-zamani ma tara'a 'ala sahati ad-da'wati min bid'il hizbiyyati wat tahazzub alladhi dhammahu Allah fi ghairi ma ayatin wa amara bi an takuna al-ummatu ummatan wahidah. Dan di antara kebid'ahan yang paling besar bahayanya di zaman ini yang muncul di tengah-tengah kawasan dakwah, yaitu kebid'ahan berupa hizbiyah. Bergolong-golongan bid'ah hizbiyah yang Allah Subhanahu wa taala cela dalam berbagai macam ayat. Dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan agar umat ini menjadi umat yang satu. Dan ini faedah yang bagus alhamdulillah, karena Syekh An-Nadwi rahimahullah taala, kalau kita perhatikan dalam syarah beliau memang lebih tarkis, lebih konsentrasi kepada masalah hizbiyah, sebagaimana telah kita lewati pada awal-awal asal yang pertama. Beliau jelaskan sekilas tentang Ikhwanul Muslimin, juga Jama'atut Tabligh. Karena memang ini perkara yang sangat berbahaya bagi kaum muslimin, berkelompok-kelompok, berhizb-hizb. Padahal Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk kita menjadi umat yang satu. Li'annaha 'ala dinin wahid wa ta'abbudin rabban wahida. Li'annaha 'ala dinin wahid wa ta'budu rabban wahida. Dikarenakan umat itu berada di atas agama yang satu dan beribadah kepada Rabb yang satu. Wa tatba'u Rabb rasulan wahida wa tattabi'u rasulan wahida, dan mengikuti rasul yang satu, agamanya satu, Rabbnya satu, rasulnya satu. Kenapa harus berpecah? Kenapa harus bergolong-golongan? Kenapa harus memunculkan wala dan bara yang sempit? Berarti ini penyelisihan. Fayajibu alaihim jami'an an yatruku hadhihi al-bid'ah allati tufarriqul ummah wa tushattituha awsalan wa syi'a. Maka wajib atas kaum muslimin secara keseluruhan untuk meninggalkan kebid'ahan-kebid'ahan ini yang telah memecah belah umat dan menjadikannya tercerai-berai. Dan ini salah satu di antara
dampak buruk bid'ah, yaitu menimbulkan apa? Perpecahan. Jadi bid'ah itu yang menimbulkan perpecahan, bukan ahlu sunnah yang menyeru manusia agar kembali kepada sunnah dikatakan memecah belah umat. Karena asalnya kaum muslimin di atas agama yang satu, di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka mengada-adakan kebid'ahan sehingga menyimpang dari jalan Rasul. Berarti mereka yang menimbulkan perpecahan. Bid'ah yang menimbulkan perpecahan di dalam agama. Adapun hizbiyah itu sendiri, ikhwani fillah, di antara definisi yang bagus yang dibawakan tentang masalah bid'ah adalah tentang masalah hizbiyah adalah definisi Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala. Nah, bahwasanya hizbiyah yaitu al-wala wal bara' dayyiq. Tidak kita dapati seorang hizbi satupun kecuali ada padanya perkara ini. Al-wala wal bara' dayyiq. Pemberian wala, loyalitas berupa kecintaan, pertolongan. Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Pertolongan, pembelaan, ini namanya apa? Wala. Ya, memberikan loyalitas. Wal bara' dan memberikan bara'ah, berlepas diri, yang berupa permusuhan, tidak peduli. Nah, bara'ah, berlepas diri. Tapi apa? Dibangun di atas sesuatu yang sempit. Al-wala wal bara' dayyiq. Prinsip al-wala wal bara' prinsip yang harus diwujudkan oleh setiap muslim dengan benar. Tatkala batasannya sempit, ikhwani fillah, maka jadilah bid'ah. Jatuh dalam hizbiyah. Maksudnya wala wal bara' ini sempit bagaimana? Nah, dia berikan wala hanya kepada orang-orang yang masuk dalam kelompoknya. Kalau bukan termasuk kelompoknya, maka tidak diberikan wala. Kemudian di sisi yang lain, yang sudah masuk dalam kelompoknya walaupun salah, walaupun melakukan penyimpangan, tetap diberikan wala karena dia adalah golonganku, dia adalah kelompokku. Ini apa? Pemberian wala yang sempit. Padahal Allah Subhanahu wa taala, demikian pula Rasul sallallahu alaihi wasallam telah berikan batasan agar seseorang muslim memberikan wala kepada muslim yang lain sesuai dengan kadar keislaman dia, kadar keimanan dia, kadar pengikutan dia terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam dan syariat Allah secara umum. Bukan apa? Terbatas pada kelompok saja, baik itu organisasi maupun partai. Dan al-bara'ah sekarang, memberikan bara' yang sempit. Bagaimana bentuknya? Yaitu yang bukan kelompoknya, nah, bukan golongannya akan apa? Diberikan bara'ah, berlepas diri, tidak peduli, tidak mau menolong, tidak mau membela, karena dia bukan kelompokku. Ini namanya al-bara' yang sempit. Walaupun orang itu berada di atas al-haq, kalau bukan kelompoknya, ya diberikan apa? Al-bara'ah. Paham? Ini makna al-wala wal bara' dayyiq, memberikan wala dan bara' yang sempit, yang merupakan hakikat dari hizbiyah. Oleh karena itulah, siapa saja yang ingin menerangkan tentang kehizbiyan seseorang, maka hendaknya dikupas dulu dari sisi ini. Kupas dulu dari sisi adanya wala dan bara' yang sempit, baru kemudian kepada penyimpangan-penyimpangan yang lain. Karena tidaklah suatu kaum mereka menyimpang dari agama Allah Subhanahu wa taala kecuali akan terjatuh ke dalam berbagai macam penyimpangan-penyimpangan yang lain. Allah Subhanahu wa taala katakan falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Tatkala mereka itu menyimpang, maka Allah Subhanahu wa taala simpangkan hati-hati mereka terus semakin jauh. Juga ayat yang dahulu kita baca apa? Nuwallihi ma tawalla. Nuwallihi ma tawalla.
Kalau menyelisih jalan para salaf, dia akan semakin terjerumus dalam kesesatan. Wallahu ta'ala yaqul, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, syara'a lakum minad din ma wassa bihi Nuha walladhi awhayna ilayka wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud din wa la tatafarraqu fi kabura 'alal musyrikeen ma tad'uuhum ilayhi Allahu yastabi ilayhi man yasha' wa yahdi ilayhi man yunib. Allah Subhanahu wa ta'ala syariatkan agama ini, yaitu syariat yang Allah wasiatkan dengannya Nabiullah Nuh dan orang yang kami wahyukan, yang kami beri wahyu kepadanya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma wasayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa, demikian pula perkara yang kami wasiatkan dengannya Ibrahim, Musa dan Isa. Ini adalah rasul-rasul ulul azmi terkumpul dalam ayat ini, akhwanillah. 5 rasul. Nabi kita Muhammad, kemudian Nabi Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa. Apa yang diwasiatkan tersebut? An aqimuddin wa la tatafarraqu fi, agar mereka itu menegakkan agama ini dan jangan bercerai-berai. Kabura 'alal musyrikin ma tad'uuhum ilaih. Sungguh berat atas orang-orang musyrikin apa yang engkau seru mereka kepadanya, yaitu mereka anggap itu perkara besar yang berat untuk diterima. Allah yastabi ilaihi man yasha' wa yahdi ilaihi man yunib. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala pilih di antara hamba-hambanya siapa yang Dia kehendaki, dan Allah berikan hidayah kepada siapa saja yang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala rahimahullah, wa qad qarrat hadhihi al-ayatu anna asla ad-din wa ma syara'ahu Allah li khiratil mursalin wa afdalihim wa hum ulul azmi yubna ala amrayn. Dan ayat ini telah menetapkan bahwasanya pokok agama serta perkara yang Allah syariatkan kepada rasul-rasul pilihan dan seutama-utama rasul, yaitu ulul azmi, dibangun di atas 2 perkara. Jadi pokok syariat yang ditetapkan oleh Allah pada rasul-rasulnya dibangun di atas 2 perkara ini. Al-amrul awal tauhidullah. Pokok yang pertama adalah tauhid. Wal amru tsani an takuna al-ummatu ummatan wahidah. Perkara yang kedua, hendaknya umat itu menjadi umat yang satu. Jangan bercerai-berai. Sebagaimana dalam ayat tadi, an aqimuddin wa la tatafarraqu fi. Untuk menegakkan agama, yaitu menegakkan tauhidullah dan jangan bercerai-berai. Sehingga ini pokok yang sangat penting dalam syariat kita. Nah, tauhid dan jamaah. Jangan bergolong-golongan, jangan berpecah belah. Oleh karena itulah kapan saja terjadi perselisihan, wajib untuk kembali kepada kitab Allah. Seorang wajib untuk tawaduk terhadap aturan Allah Subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan kibr. Kembali kepada kitab Allah, rujuk kepadanya. Wa akhbara anna hadha huwa ma awhahu ila ar-rusul jami'an wa ala ra'sihim ulul azmi al-khamsah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala khabarkan bahwasanya ini merupakan perkara yang Allah wahyukan kepada para rasul secara keseluruhan, dan yang menjadi pimpinan-pimpinannya adalah ulul azmi yang 5, terutama para rasul ulul azmi. Wa nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam huwal mutammimu, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu al-mutammim, yang menyempurnakan. Nah, al-mutammim wa iddatahum wa hum Nuhun wa Ibrahim wa Musa wa Isa. Dan Nabi kita adalah yang menyempurnakan jumlah mereka,
sehingga semuanya 5, dan yang tersisa yaitu Nabi Allah Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa. Ini 5 Rasul ulul azmi. Tayyib. Ada berikutnya insyaallah kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Ayat dihafal qadibillah. Surat Asy-Syura ayat 13. Juga perkataan Tabi'i Hasan bin Athiyyah. Naktabi billahi subhanahu